Halo Sobat DigiPro semuanya. Kali ini saya memberi update pada salah satu aplikasi dari DigiPro, yaitu Project Controller dan Monitoring, agar lebih user friendly dan lebih simple cluster menu-menunya, sehingga lebih mudah dalam bernavigasi dan tentu saja lebih informatif tampilannya. Baiklah, kita langsung melihat tampilan awal aplikasi Project Controller dan Monitoring di smartphone. Jadi pada tampilan awal aplikasi ini ada dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian bawah adalah menu utama, kemudian bagian atas ini adalah isi daripada menu utama. Misal ini di posisi menu kategori, ini adalah isinya untuk input data-data project, baik dari logistik, dari lapangan, atau dari cost control, atau dari siapapun dari tim project. Ini terdiri dari inventory control, kemudian progress untuk input progress, opnam mandor untuk input tenaga, kemudian payment untuk input pembayaran dari owner, kemudian pengeluaran, ini input untuk pengeluaran biaya-biaya project, tapi di sini sudah di-set dalam persen sehingga untuk menjadi grafiknya satuannya sama semua, persen. Oke, saya jelaskan yang untuk inventory control. Jadi inventory control ini terdiri dari tiga submenu lagi, yaitu stok material, barang masuk, dan barang keluar. Di mana stok material ini adalah data-data material yang ada di lapangan, yaitu barang masuk dan barang keluar, yang tercatat secara tabulasi dengan nama-nama material yang sudah disusun secara berurutan. Jadi input di sini adalah input untuk memasukkan material baru dan stok awal. Dan memasukkan kode materialnya yang baru ya. Jadi kalau sudah dimasukkan, kalau sudah diinput, ini akan tersusun seperti ini. Jadi besi-besi dan lain sebagainya, terus kemudian kode materialnya sudah dimasukkan. Misalkan memberikan material baru, yaitu misal apa ya, kabel kode materialnya belum ada, dimasukkan 1010, unitnya roll, stok awalnya 0, tapi 0 ini harus didefinisikan 1 dulu, baru dikurangkan 0, baru bisa disimpan. Ini katanya akan menyimpan. Ini sudah masuk di data stok material. Bila data stok material sudah masuk, sehingga nanti dalam pengisian penginputan barang masuk maupun barang keluar, kode material sudah terhubung dengan nama materialnya. Di
submenu barang masuk ini adalah merupakan tanggal-tanggal dari real time barang-barang yang masuk yang diinput oleh logistik. Jadi mulai tanggal dan jam, nama materialnya, kemudian kode materialnya, jumlah masuk, unit, satuan, foto pada waktu barang masuk real time, kemudian nomor PO-nya harus diinput, foto PO-nya juga sebagai data pendukung harus diinput kode datanya, kemudian nomor TTM diinput di form untuk barang masuk, kemudian foto TTM sebagai data pendukung. Jadi form untuk pengisian barang masuk adalah seperti berikut, yaitu tanggal dan jam ini sudah otomatis real time ketika barang itu masuk. Ini tidak bisa diedit. Sudah disetting untuk tidak bisa diedit. Jadi tidak ada material-material yang direkayasa, tanggal-tanggal yang direkayasa. Kemudian mengisikan materialnya apabila lebih dari satu. Misalkan yang tadi baru dimasukkan ini kabel, misalkan. Kabel kode materialnya maka otomatis tertulis. Kemudian kuantiti masuknya satu roll, satuannya kalau belum ada diisikan baru roll. Hanya nanti diisi apa, kemudian simpan. Nah, ini apabila ada barang masuk lagi dalam satu hari, dalam satu PO itu ada 2, tinggal diisikan lagi di sini. Misalkan keramik, kemudian langsung terisi. Kemudian ini misalkan 20, niatnya terus ada tersusun 2 material yang masuk dalam satu PO. Kemudian nomor PO-nya diisi di kotak ini, kemudian foto diambil dari handphone, dari logistik. Kemudian nomor TTM diinput manual. Kemudian fotonya juga begitu, langsung foto. Di situ kalau sudah terisi semua bisa di save. Dan yang ada bintang-bintang ini harus diisi. Kalau tidak diisi tidak bisa di save. Discard, saya berikan dulu. Demikian juga untuk barang keluar, sama seperti barang masuk. Rincian barang keluar di tabel. Kemudian foto barang keluar, nomor surat jalan yang dibuatkan oleh logistik. Kemudian foto surat jalannya dibuatkan proyek ya. Kemudian detailnya ada di sini. Setelah barang masuk dan barang keluar ini diinput, maka data akan terrekod di
stok material, sehingga di sini akan terrekod data stok awalnya berapa, ada barang masuknya berapa, ini ada berubah terus ya nilainya berubah terus menyesuaikan dengan nama material ini, nggak akan ngacak. Jadi walaupun baru akan baterai nggak akan dibawanya baterai lagi, jadi langsung sudah didefinisikan sebelumnya barang keluarnya berapa dan stok akhirnya tinggal berapa. Jadi di sini tim lapangan bisa aware barang-barang yang sudah stoknya mulai menipis segera diorderkan lagi untuk kedatangan materialnya agar sumber daya manusianya tidak menganggur karena kehabisan material. Oke, selanjutnya progres ini untuk menginput progres yang terjadi di lapangan. Jadi progresnya dibagi dari prelim ini diinput nanti, kemudian struktur dan arsitektur. Prelim ini untuk menginput nilai estimasi dari input pekerjaan persiapan itu berapa persen. Formnya ada di tanggalnya ini langsung real time dan tidak bisa diedit, sudah di set seperti itu dan tinggal memasukkan nilai progresnya berapa. Oke, kemudian untuk struktur ini dibagi lagi menjadi substruktur, ini pondasi mungkin ya, jadi lantai dasar, kemudian lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai atap. Dan apabila ada penambahan lantai bisa diinputkan di form ini. Kita masih belum masuk ke pengisian progres ya, jadi pengisian elevasi lantai di nama-nama lantai. Kemudian untuk arsitektur juga begitu, lantai basement, lantai dasar, lantai 2, dan seterusnya. Dan apabila ada penambahan lantai bisa ditambahkan di. Kemudian untuk menginput progres struktur, misal kita di lantai 3, maka yang diisi adalah progres dari elemen strukturnya itu apa-apa. Kalau struktur biasanya kan kolom, balok, tangga, dinding, dan lain-lainnya. Bentuk progresnya ini sudah didefinisikan. Kemudian tanggalnya tanggal berapa, kemudian progres ini yang diinput. Progres yang diinput ini bisa random ya, beberapa kali, tapi nanti yang diambil di tabel ini yang maksimum, progres yang maksimum. Kemudian target finish bisa ditentukan oleh penginput progresnya, jadi aware, yang tim di lapangan bisa aware berapa item tersebut harus selesai tanggal sekian. Dan untuk pengisiannya adalah sebagai berikut. ID ini adalah sudah diberikan, tidak bisa diedit. Kemudian tanggal juga real time, tidak bisa diedit. Kemudian elemen struktur ini tinggal dipilih saja untuk bagian struktur itu apa saja yang mau diprogres. Misalkan progres formwork, beam, dan plug, bentuk slab.
ini sudah sampai berapa progresnya. Nah, di sini kelihatan. Ini di input. Kemudian foto progresnya seperti apa. Foto progresnya seperti apa, tinggal difoto lapangannya. Langsung direkod, kemudian target finishnya tanggal berapa. Hingga penginput progres aware, ingat nanti semuanya ini akan terekod di data-data lantai 3. Oke, seperti itu. Sama semua ya untuk lantai dasar sampai lantai atap. Kemudian arsitektur juga begitu, inputnya sama untuk penambahan lantai. Kemudian misalkan kita di lantai 2, inputnya tanggal, ini sudah real time, tidak bisa diedit. Kemudian elemen arsitekturnya sudah ditentukan atau diisi, dinding dan lain-lain yang bisa di setting dulu. Kemudian progresnya berapa, ambil foto, target finishnya apa. Jadi biar semuanya ini akan direkod, jadi misalkan ini pekerjaan pasang dinding di lantai 2, ini kan di progres 75%. Nanti target finishnya tanggal berapa, jadi di tanggal ini harus sudah 100%. Setelah semua diisi, progres akan langsung disusun dalam tabel, nanti disajikan di report, di menu report. Kemudian untuk opname mandor sama, inputnya nanti kalau opname mandor ini kan minggu lalu ini ya, inputnya melalui ini. Jadi periode ini ditulis di periode lalu hingga periode ininya 0. Kemudian periode ininya nanti periode ininya langsung terinput melalui progres otomatis. Sama untuk arsitek ya begitu. Kemudian payment, menu kategori payment ini adalah pembayaran dari owner. Jadi ini sudah di set rumusnya. Jadi inputnya tinggal memasukkan kalau sudah dibayar oke atau not oke. Jadi seperti ini. Ini kan syarat sudah dibayar ya.
kalau belum dibayar, not okay misalkan. Indonesia. Ini menjadi hilang. Apabila sudah dibayar, yang not okay ini di oke kan. Oke. Maka akan otomatis sudah terbayar sekian persen. Kemudian untuk pengeluaran ini inputnya adalah sebagai berikut. Tanggal ini real time, kemudian cash out item itu pengeluaran yang didefinisikan dalam beberapa kategori, yaitu prelim, persiapan atau material atau alat atau upah atau lain-lain atau proyek atau sub. Diisi bukti pembayarannya di foto sebagai bukti pendukung, kemudian nilainya dalam bentuk persen. Saya kira paham semua lah, nanti pengeluaran dibagi nilai kontrak kan menjadi persen. Nah, semua data-data yang diinput oleh pengeluaran, oleh cost control dan keuangan adalah contohnya seperti ini. Jadi ID, tanggal ini berubah-ubah real time terus, kemudian item pengeluarannya, material ini berulang terus sesuai dengan data yang dimasukkan. Bukti pengeluarannya, fotonya ini di contoh ini tidak dimasukkan foto-fotonya, bukti fotonya. Dan nilainya adalah seperti itu. Apabila semua input pengeluaran ini sudah dimasukkan, semuanya ini nanti akan secara otomatis dibuatkan tabelnya seperti ini. Jadi para pengambil keputusan bisa melihat tabel progres yang telah diinput dari input progres tadi akan menjadi seperti ini. Biru ini adalah aktualnya, rencana maksud saya. Jadi biru ini adalah rencananya, proyek ini selesai di bulan Agustus 2024. Ini contoh yang dibuatkan. Boleh kata untuk demonya. Kemudian aktualnya adalah Desember 2020. Ini terlambat, jadi proyek kelihatan proyek terlambat di bulan Agustus hingga Desember. Jadi nanti pengambil keputusan harus memantau grafik ini day per day sampai
jangan sampai ada keterlambatan yang ideal. Kemudian pengeluarannya juga bisa langsung ditampilkan seperti ini. Ini idealnya adalah ya ini sudah sangat ideal mestinya. Memang ada pengeluaran yang besar di saat-saat awal sehingga melebihi daripada progresnya. Namun di sekitar 50% ini sudah ada pengeluaran yang sudah mulai berkurang sehingga nilainya akan menjadi di bawah dari progresnya. Namun karena terlambat sehingga ini akan menjadi melebihi dari progres aktual lagi. Sehingga total pengeluaran menjadi 102%, ini berarti sudah over dari nilai kontraknya. Dan overnya ini karena ada keterlambatan, jadi ada beban biaya overhead dan lain-lain sebagainya. Oke. Kemudian untuk cash flow juga begitu. Rencananya adalah di bulan September dan selesainya adalah di bulan Agustus. Dan cash flow payment untuk pengeluarannya adalah nanti di bulan. Nah ini ada DP sehingga di bulan pertama ini ada DP 30% yang kami simulasikan 30%. Sehingga di sini kemudian kumulatifnya sampai Desember adalah seperti itu. Dan karena proyeknya aktualnya Agustus mestinya selesai 95, tetapi tidak ada pembayaran tadi di proyek adalah molor sehingga kumulatif paymentnya seperti ini. Ini ada proyek, ada pembayaran yang belum diterima sehingga proyek mengalami over. Yang dipantau dari pengambil keputusan adalah di sini. Jadi pengeluaran ini harus di bawah rencananya. Pengeluaran ini harus di bawah cash flow rencana. Apabila di atas, ini berarti cash flow-nya sudah negatif. Artinya, proyek bisa mengalami over. Jadi ini yang harus dipantau day by day oleh pengambil keputusan. Dan apabila proyek itu terlambat, tidak ada pembayaran, akhirnya terlambat, maka ini akan di atas garis rencana dan aktual, ini yang tidak diharapkan, sehingga proyek over 2%. Jadi akibat keterlambatan proyek ini, proyek over budget menjadi 102%. Overnya 2%. Kemudian untuk payment to progress, jadi paymentnya ini tiap bulan kan mesti menurun ya, DP, progress, sehingga sampai dengan 100% itu kan harusnya minus 5%.
Nah, di sini 5% lebih karena proyek terlambat, karena proyek ada pembayaran yang belum masuk sehingga proyek terlambat. Ini yang tidak diharapkan. Jadi dipantau dalam proyek yang ideal, paling tidak di minus proyek di minus 1 bulan itu sudah minusnya mulai bergerak mulai dari 0 sampai min 5%. Di sini kan sudah lebih dari 20% waktu yang menuju 0. Idealnya ya harusnya selesai di sini min 5%. Jika digabungkan dengan progresnya kelihatan seperti ini. Kemudian report untuk pemakaian material. Report untuk pemakaian material ini adalah rapid progress yang diinput sesuai progres tadi. Di sini akan kelihatan material-material mana yang over. Jadi yang apabila putih yang melebihi kuning ini berarti materialnya over. Untuk struktur ini di sini ada over. Yang lainnya saya kira tidak. Jadi, ini hanya contoh ya, hanya contoh untuk input. Kemudian untuk pemakaian material arsitektur juga sama. Ini yang diinput dengan progress, yang ini diinput dengan barang keluar dari inventory. Jadi apabila progresnya ini melebihi daripada, ya, maksud saya kalau barang keluarnya ini melebihi dari progres itu berarti sudah terjadi over dalam pemakaian material. Ini bisa dilihat di datanya. Material-material yang over. Nah, over ini langsung terdeteksi menjadi merah. Sini contohnya semennya ini over pemakaiannya. Yang direncanakan 255 menjadi 50. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian untuk menu report, di sini akan kelihatan performance project itu seperti apa. Jadi project dimulai pada bulan September 2023 dan selesainya di Agustus 2024. Progres rencana. Jadi ini ada keterlambatan. Ini tadi yang disebabkan oleh pembayaran yang terlambat dari owner. Kemudian proyek yang terlambat tadi di bulan apa saja langsung direkod di sini. Merah, ini terlambat. Kemudian pengeluarannya juga begitu. 102%, ini sudah over dari over budget karena kelambatan proyek yang lama. Nah, ini rapor pengeluaran. Nah, ini akan langsung
langsung termotif over untuk pengeluarannya. Jadi over budget, untuk proyek ini over budget. Kemudian untuk report material, item dan sampai barang keluar. Nah, barang keluarnya karena ada negatif, jadi mix, maka notifikasinya akan muncul over. Ini otomatis ya, jadi nggak ada hitung-hitung lagi. Kemudian untuk report upah, ini untuk menawar seperti itu kolomnya, kemudian over per minggunya ini ada keterangan apabila melebihi dari yang direncanakan over, dan totalnya sampai dengan total misalkan sampai dengan minggu ke-53 ya, jadi minggu ke-10, ke-20 itu akan ada notifikasi, dan minggu ke-53 terakhir itu ada statusnya over. Ini berubah-ubah terus yang di nilai total ya. Sama juga untuk report upah di arsitektur juga begitu. Di simulasi ini per periode ada yang saving per periode. Jadi periode pertama itu over, kemudian periode kedua saving, namun secara total adalah over. Jadi pengambil keputusan bisa memantau dari menu report ini lebih mudahnya. Oke, mungkin itu untuk menu-menu di aplikasi Project Controller dan monitoring yang telah diupdate. Oke, Sobat Kontraktor semuanya. Review secara singkat untuk Project Controller dan Monitoring Apps ini adalah sebagai berikut. Pertama, aplikasi Project Controller and Monitoring Apps ini sebagai salah satu tools untuk manajemen project, di mana penggunaannya lebih efisien karena berbasiskan mobile and web apps dengan data tersimpan di cloud server. Tentu saja selain tools manajemen di atas, untuk manajemen proyek yang lain tetap harus dibuat oleh tim project agar proyek berjalan optimal, tepat waktu, dan efisien, yaitu antara lain project planning, Gantt chart analysis and tracking, kemudian resources management, issue and risk management, quality, QA and QC management, project costing management, document management, dan lain-lain. Yang kedua, file terintegrasi dan online, sehingga data selalu up to date dan lebih mudah untuk berkolaborasi antara head office dan site. Berikutnya yang ketiga, input material dan progres lapangan menjadi lebih mudah karena langsung on the spot melalui aplikasi di handphone masing-masing personel tim project. Laporan material tersusun mulai dari barang masuk, barang keluar, dan stok akhir, hingga report pemakaian material beserta warningnya yang langsung tampil di aplikasi maupun di tabel server. Yang kelima, untuk inventory material, logistik tidak perlu lagi membuat pembukuan kartu stok.
hanya cukup memberikan input yang sudah melalui handphone, dan data material akan tersusun rapi di tabel server maupun di aplikasi. Sehingga tugas logistik jauh menjadi lebih ringan. Dan ini biasanya yang sering menjadi kendala di lapangan. Kemudian untuk lebih mudahnya untuk pencarian data material maksudnya, ada fasilitas fungsi search untuk mencari informasi data material mengenai nomor TTM, nama material, nomor PO, beserta foto dan tanggal dan lain-lain, sehingga lebih memudahkan untuk cek dan recheck dan trace untuk cost control dan purchasing dalam pembayaran ke supplier. Keenam, untuk input aplikasi hanya diperlukan pada inventory, progress, dan payment. Itu pun hanya OK dan non-OK. Karena progress telah diinput di menu progress pada aplikasi. Selanjutnya, report progress, nama mandor, report upah, report material, project performance, dan grafik. Data ini akan secara tersaji secara otomatis di aplikasi maupun di data cloud server. Kemudian yang ke-8, untuk pengendalian budget upah akan menjadi lebih mudah karena data report upah akan membandingkan antara man hours dan produktivitas, dan semuanya terekod yang akan membantu untuk pengendalian budget upah. Di kolom ini untuk pengendaliannya. Yang ke-9, dalam progress project, semua tim bisa input assessment progress setiap saat di lapangan dan mengupload foto kondisi di lapangan pada saat itu juga, serta menentukan target finish date-nya pada setiap item pekerjaan, sehingga semua tim project aware dan membuat decision making dengan cepat dan tepat. Yang terakhir, ke-10 adalah pada report project performance dapat dengan mudah diketahui progres aktual, progres target atau rencana, deviasi, kumulatif payment, outstanding payment, serta cash flow progress to payment. Sehingga project manager dan pengambil keputusan lebih mudah dan cepat untuk mengambil tindakan manajemen yang diperlukan. Oke sobat sonok semuanya, demikianlah review singkat mengenai aplikasi project controller dan monitoring yang telah saya buat beserta kelebihannya. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, and share, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan info-info dan update terbaru dari saya. Dan apabila sobat kontraktor semuanya memerlukan informasi lebih jauh mengenai aplikasi ini, akan saya sertakan nomor WA yang saya tulis di deskripsi. Terima kasih.